711 kenikmatan 2. Dia tahu bahwa itu adalah akhir. Amy juga berhasil menuliskan gen transenden tingkat Saint. Di kamar mandi, setelah menyelesaikan langkah terakhir dan membunuh sisa-sisa keinginan dalam gen transenden, Amy membuka matanya. Melihat darah di sekujur tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak. Sangat kotor. Dia ingin berdiri, tetapi dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatannya, jadi tubuhnya sedikit lelah dan belum pulih. Dia menatap Lu Yuan dengan iba. Pembohong besar, cepat bantu aku mencucinya. Lu Yuan tersenyum dan membersihkan Amy. Kemudian, dia menggendongnya keluar dari kamar mandi. Di dalam kamar, Wang Lingling sedang duduk di tempat tidur. Ketika dia melihat Lu Yuan menggendong Amy keluar, kekhawatiran di matanya menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat, Nona." Mendengar ini, wajah Amy berseri-seri. Tentu saja. Mengapa kamu tidak melihat siapa aku?" Wang Lingling tersenyum dan melanjutkan. Ya. Jadi, ini langkah terakhir." Wajah cantik Amy menegang. Lu Yuan bisa merasakan tubuhnya juga menegang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lu Yuan dengan sedikit tekad di matanya. Dia memejamkan mata dan berkata, "Ayo." Dia membuatku pingsan. Lu Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Membuatnya pingsan. Mengapa dia membuatnya pingsan? Mungkinkah gadis ini memiliki fetis khusus? Tentu saja tidak. Pikiran Lu Yuan dipenuhi dengan tanda tanya. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Wang Lingling. Kemudian, dia melihat bahwa senyum Wang Lingling dipenuhi dengan kegembiraan. Ada kegembiraan yang langka di wajah cantiknya. Lu Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Amy telah ditipu oleh Wang Lingling lagi. Dia memelototi Wang Lingling tanpa berkata apa-apa sebelum menoleh ke Amy, yang matanya tertutup rapat dan ekspresi gugup di wajahnya. "Mengapa aku membuatmu pingsan?" Amy membuka matanya dan menatap Lu Yuan dengan bingung. "Tidak, kupikir kita harus menyelesaikan langkah terakhir. Aku tidak akan merasakan sakit jika aku pingsan." Itulah yang dikatakan Lingling kepadaku. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, Lingling berbohong. Mata Amy membelalak kaget, dan dia menoleh untuk menatap Wang Lingling dengan marah. Melihat ekspresi malu Amy, wajah cantik Wang Lingling berseri-seri karena puas. Bukankah dia datang untuk melihat ekspresi nonanya? Luar biasa gelombang. Sosoknya melintas dan muncul di samping Lu Yuan. Dia mencium Lu Yuan dengan lembut dan pergi sebelum Amy bisa menangkapnya. Pada saat yang sama, transmisi suara Wang Lingling terdengar di benak Lu Yuan. "Ah Yuan, bersikaplah lembut." Gelombang-gelombang. Lu Yuan tidak dapat menahan tawa ketika melihat Wang Lingling membuka dan menutup pintu sekaligus, lalu ia menatap Amy yang tampak marah dan tidak kompeten. Amy cemberut tidak senang dan melotot ke arah Lu Yuan. "Pembohong besar, kau masih tertawa, kau juga menindasku." Lu Yuan tersenyum jahat. Menghilangkan 10.000 kata. Keesokan paginya, Amy memaksakan diri untuk keluar dari kamar Lu Yuan dan kembali ke kamarnya sendiri. Tidak peduli seberapa keras Lu Yuan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, Amy menolak untuk mendengarkan. Ia berkata bahwa ia tidak ingin orang lain mengetahuinya dan ia merasa sangat malu. Amy bahkan memaksakan diri untuk keluar dari kamar dan turun ke bawah untuk sarapan. Di ruang tamu, ia duduk di sofa setiap malam, menunggu makan malam. Amy menahan rasa tidak nyaman di kakinya dan duduk dengan ekspresi tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Yeye, selamat pagi." Yeye mengangguk, lalu menatap Amy. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya yang tenang, dan ia berkata, "Amy, kau harus beristirahat dengan baik hari ini." "Amy, petik 2 tanda tanya. Petik 2, senyum di wajahnya membeku. Wang Lingling tidak bisa berkata apa-apa. Kedap suara rusak setelah dia meninggalkan rumah, dan dia telah mendengarkannya sepanjang malam. Seminggu lagi berlalu. Setelah makan malam, Xiao Bai menatap Lu Yuan dan berkata, "Tuan muda, saya juga telah menerobos." Meskipun ekspresinya sangat serius, dia sangat gembira di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, dia sekali lagi berhasil menyusul sang putri. Ini demi kerajaan surga abis. Jika dia bisa hamil dengan putra tuan muda, kerajaan itu akan memiliki keturunan kelas dewa. Dia harus bekerja lebih keras. Ketika film aksi mulai diputar di kepala Little White, Wang Lingling cemberut dan berkata, "Yo, aku tidak menyangka Nona Xiao Bai juga akan mengalami terobosan. Selamat."
Menghadapi sarkasme Wang Lingling, Little White hanya meliriknya dan mendengus. Jarang sekali dia tidak membalas. Dia dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia tentu saja tidak merendahkan dirinya ke level wanita ini. Yeye mengacungkan jempol pada Xiao Bai, memberinya penegasan sebagai seorang putri dari kekaisaran surga abis. Akan lebih baik jika dia tidak mengunyah apapun di mulut kecilnya. Li Qinghe menusuk nasinya, merasa cemburu. Yang lain tersenyum dan memberi selamat pada Xiao Bai. Meskipun Xiao Bai sangat serius, dia memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tidak peduli apa yang harus mereka lakukan, selama mereka menyerahkannya kepada Xiao Bai akan selalu melakukannya dengan benar. Hasilnya, Xiao Bai sangat populer di antara mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Bahkan untuknya, dia harus meminjam Waiti dari Yeye untuk menangani beberapa hal. Bagaimanapun, dia terkadang sibuk dengan pekerjaan, dan bahkan wadah pemikirnya sendiri tidak dapat mengatasinya. Namun, Xiao Bai cukup cocok dalam aspek ini dan sangat berbakat. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengukir gen transenden untukmu nanti." Mata Waiti berbinar, tetapi dia tidak menahan diri. Dia tersenyum bahagia dan mengangguk dengan penuh semangat. Ya, setelah makan malam, Lu Yuan membawa Xiao Bai kembali ke kamarnya. Xiao Bai sama seperti Yeye, keduanya memiliki gen tipe kegelapan dan memiliki beberapa gen tingkat suci. Setelah dia menentukan pilihannya, dia memulai proses perekaman. Setelah ukiran selesai, Xiao Bai berlumuran darah, menutupi kulitnya yang seputih salju. Bahkan telinga dan ekor kucingnya yang seputih salju sekarang lesu dan ternoda darah. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Lu Yuan mengusap kepalanya dan tersenyum lembut. "Aku akan melakukannya, Xiao Bai, kamu terlalu kuat. Kamu juga bisa bersikap genit padaku. Sudah kubilang berkali-kali bahwa kau sama seperti orang lain." Xiao Bai tertegun sejenak, lalu matanya menjadi basah saat menatap Lu Yuan. Wajah kecilnya yang awalnya serius kini memiliki sedikit kelembutan dan pesona. "Aku ingin Yuan memandikanku gelombang." Menghilangkan 10.000 kata. Setelah Xiao Bai, 10 hari berlalu. Ketika hampir waktunya berangkat, Moon Frost akhirnya selesai mengukir. Dia berbeda dari Emi dan Xiao Bai. Begitu dia menerobos, dia tidak sabar untuk menghubungi Lu Yuan dengan kristal komunikasinya. Lu Yuan baru saja menyelesaikan kultivasinya dan kembali ke rumah. Setelah terhubung dengan kristal komunikasi, dia melihat wajah cantik Suang Yue. Dia tersenyum dan berkata, Yuan, di mana kamu? Aku sudah menerobos. Aku akan menuliskan genku sekarang." Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh ketika dia melihat betapa bersemangatnya Suang Yue. "Aku baru saja selesai berkultivasi dan berada di rumah. Aku akan segera kembali. Tunggu saja." Yang lain masih berkultivasi. Lu Yuan duduk sendirian di sofa di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Suang Yue bergegas masuk. Ketika dia melihat Lu Yuan, matanya berbinar. Dia berlari menghampiri dan meraih tangan Lu Yuan, lalu berlari ke atas. Yuan, cepat ukir genku. Cepat." Lu Yuan menatap Suang Yue yang cemas dengan ragu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saudari Suang Yue, mengapa kamu terburu-buru? Ini belum waktunya untuk berangkat." Suang Yue membawa Lu Yuan menyusuri koridor dan berkata, "Siapa yang bilang itu karena keberangkatan? Aku hanya ingin menyelesaikan rekaman secepatnya sehingga aku bisa berdiskusi denganmu tentang berbagai postur yang kulihat di internet sebelumnya." Saat dia berbicara, mata Suang Yue berbinar karena bersemangat. Lu Yuan, petik 2, sudut mulutnya berkedut, dan dia menatap Suang Yue dengan ekspresi aneh. Seperti yang diharapkan dari seorang cabul. Lu Yuan terdiam sesaat. 712 Pusat Wilayah Manusia 1. Mereka berdua memasuki kamar Suang Yue. Suang Yue tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menyilangkan lengannya dengan bangga dan berkata, "Hehe, King He dan Ting Yu tidak secepat aku. Aku tidak ingin bersaing dengan gadis-gadis kecil itu, tetapi dibandingkan dengan mereka berdua, aku nomor 1, hahaha." Mendengar ini, ekspresi Lu Yuan menjadi sedikit aneh. Meskipun Suang Yue adalah yang pertama menerobos, Li Qinghe dan Si Ting Yu telah mengambil jalan yang tidak biasa. Mereka telah mendorong Lu Yuan kembali sebelum mereka bisa menerobos. Lu Yuan tidak tahu apakah dia harus mengatakannya dengan lantang. Dia merasa itu agak terlalu memilukan. Melihat ekspresi aneh Lu Yuan, Suang Yue tertegun sejenak. Kemudian, senyumnya berangsur-angsur memudar dan dia menatap Lu Yuan.
Jangan bilang mereka sudah menjalin hubungan denganmu. Bibir Lu Yuan berkedut dan dia mengangguk sedikit. Ya, wow, kedua pria itu terlalu berlebihan. Itu benar-benar hal seperti itu. Wajah cantik Yue Suang sedikit berkerut, wajahnya penuh ketidakpuasan. Dia dengan bodohnya menunggu kesempatan untuk menerobos. Dia tidak menyangka kedua pria itu sudah melakukannya terlebih dahulu. Dia marah sejenak, lalu meraih tangan Lu Yuan dan berkata, "Cepatlah, Ah Yuan, ayo kita pergi dan catat gen kita. Setelah selesai, kita akan mempelajarinya dengan benar." Hehehe gelombang. Ketika Lu Yuan mendengar senyum konyol Suang Yue, sudut mulutnya berkedut dan dia batuk kering. Orang ini memang berbeda dari yang lain. Dia sebenarnya sangat berharap. Lu Yuan ditarik ke kamar mandi oleh Suang Yue dan mulai mencatat gennya. Menghilangkan puluhan ribu kata. Keesokan paginya, Lu Yuan keluar dari kamar Suang Yue dengan ekspresi puas. Seperti yang diharapkan, tidak seperti yang lain, Suang Yue sangat proaktif dalam aspek ini. Dia juga sangat suka berpetualang. Lu Yuan merasa ini layak untuk dipromosikan. Akan sangat bagus jika ada kesempatan bagi Sister Suang Yue dan Sister King He untuk membahasnya. Lu Yuan terjerumus ke dalam fantasi yang indah. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. Lu Yuan biasanya berkultivasi dengan damai dan menghabiskan sisa waktunya menemani Li King He dan yang lainnya. Lagi pula, Lu Yuan sudah memiliki hubungan seperti itu dengan Li King He dan yang lainnya. Secara alami, Lu Yuan telah banyak melepaskan. Terkadang, dia akan menyelinap ke kamar orang lain. Batuk-batuk. Pada hari keberangkatan, Lu Yuan dan yang lainnya meninggalkan tanah asal dan kembali ke dunia nyata. Karena banyak orang yang mendaftar, ada juga beberapa ahli yang berencana untuk pergi ke planet Daki. Sebagai pemimpin tim, Lu Yuan tentu saja berencana untuk membawa mereka. Semua orang telah memutuskan untuk berkumpul di alun-alun perkemahan jenius. Ketika dia tiba di alun-alun perkemahan jenius, Lu Yuan menyadari bahwa sudah ada cukup banyak orang di sana. Di antara mereka adalah Li Xinghai dan Adams, dua orang tua Lu Yuan. Selain mereka, ada beberapa kaisar, pertempuran lainnya dan sekelompok raja pertempuran. Orang-orang ini semuanya telah mendaftar untuk bergabung dengan tim pendukung kali ini. Selain mereka, Li Qinghe, Si Tingyu, Si Tingsui, Rebecca, Amy, dan Wang Lingling juga ada di sana. Totalnya, ada hampir 100 orang. Tubuh Lu Yuan tiba-tiba muncul di alun-alun, dan semua orang segera menoleh. Li Qinghe dan yang lainnya tersenyum pada Lu Yuan. Adapun yang lainnya, Li Xinghai dan Adams juga menatap Lu Yuan dengan senyum puas. Kaisar pertempuran dan raja pertempuran lainnya menatap Lu Yuan dengan hormat. Kultivasi Lu Yuan sangat kuat dan dia sudah menjadi dewa perang sejati. Lu Yuan telah membunuh binatang mutan tingkat suci, menyelamatkan planet Daki, dan menenangkan sejumlah besar keretakan spasial ketika ordo bencana alam menyerbu. Dia layak mendapatkan rasa hormat mereka. Dewa perang Lu Yuan ada di sini. Halo, Tuan Lu Yuan. Tuan Lu Yuan, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertarung berdampingan dengan Anda kali ini. Semua orang menyapa Lu Yuan. Lu Yuan mengangguk dan menanggapi dengan senyuman. Kemudian, dia mendatangi Li Qinghe dan yang lainnya. Li Xinghai tertawa dan berkata, "Ah Yuan, aku tidak menyangka kamu telah tumbuh ke levelmu saat ini dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar tidak terbayangkan." Adams, yang berada di sampingnya, juga tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. "Melihatmu, aku merasa kita sudah menua." Para raja perang lainnya memandang Li Xinghai dan Adams dengan iri. Mereka semua tahu bahwa keturunan Li Xinghai dan Adams memiliki hubungan dekat dengan Lu Yuan. Keduanya secara alami memiliki hubungan yang lebih baik dengan Lu Yuan. Sayangnya, mereka tidak mengenal Lu Yuan sebelumnya. Bukannya tidak ada keturunan yang cantik di antara anak-anak mereka. Namun, dengan status Lu Yuan saat ini, terlalu sulit untuk membangun hubungan dengannya. Belum lagi para wanita di planet Daki, berapa banyak wanita berbakat dari ras yang lebih kuat di seluruh alam semesta yang mengincar Lu Yuan seperti harimau yang mengincar mangsanya. Beberapa dari mereka mendesah dalam hati dan juga tersenyum dan mengangguk pada Lu Yuan, menyapanya. Lu Yuan tersenyum. Kedua lelaki tua itu menyanjungku. Aku tidak cukup kuat. Krisis ini mungkin terjadi lagi di masa depan. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum cukup kuat. Mendengar ini, wajah Adams dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka saling memandang.
Li Xinghai menghela nafas dan berkata, jika bukan karena perekrutan ini, kita bahkan tidak akan tahu banyak tentang bahaya yang dihadapi alam semesta kita. Kali ini, aku akan pergi dan melihatnya. Apa-apaan binatang bermutasi itu? Kata Adams dengan tatapan dingin. Lu Yuan tersenyum. Kalau begitu, ayo berangkat. 713 Pusat Wilayah Manusia 2. Semua orang mengangguk. Ruang di sekitar Lu Yuan berfluktuasi dan menyelimuti semua orang. Seketika, semua orang menghilang. Para siswa di perkemahan jenius awalnya penasaran mengapa ada begitu banyak ahli berkumpul bersama, jadi mereka mengintip dari samping. Ketika mereka melihat semua orang menghilang, semua orang tercengang. Yang Ping bersama Lin Wei, Miner Island, dan beberapa teman baik lainnya. Mereka sudah berada di kelas 5 dan bisa dikatakan jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Mereka telah melihat banyak hal di dunia. Namun, ketika mereka melihat begitu banyak orang tiba-tiba menghilang, mata semua orang terbelalak kaget. Suasana hening sejenak sebelum Lin Wei berseru. Menghilang begitu saja. Dia mendengar bahwa Lu Yuan memiliki kemampuan spasial yang sangat kuat. Dia tidak menyangka dia begitu menakutkan. Dia langsung menghilang bersama begitu banyak orang. Seberapa kuat dia? Miner Island mengangguk dan menatap Yang Ping. Yang Ping terdiam. Mengapa kamu menatapku? Bagaimana aku bisa tahu seberapa kuat kakak Yuan? Dengan kekuatannya, selama dia melepaskan sedikit aura, aku akan benar-benar kedinginan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk. Itu benar, kalian, di depan Lu Yuan, dia mungkin harus menahan auranya sedikit agar dia tidak membuatmu takut setengah mati. Yang Ping, petik 2, meskipun ini adalah kebenaran, itu membuat orang merasa sedikit canggung. Ruang mengalir, dan dalam sekejap, Lu Yuan dan yang lainnya muncul di sebuah alun-alun besar. Alun-alun ini lebih dari 10 kali lebih besar dari alun-alun perkemahan jenius. Di kejauhan ada bangunan hitam yang indah. Di satu sisi alun-alun, ada sekelompok orang kucing yang menunggu. Di antara mereka adalah orang suci jurang surga, Ye, Xiao Bai, dan beberapa ahli keluarga Ye yang pernah ditemui Lu Yuan di istana jurang surga selama ujian di lembah malam. Selain itu, ada juga banyak kaisar pertempuran dan kaisar pertempuran. Setelah melihat orang-orang ini, Li Xinghai, Adams, dan yang lainnya tercengang. Manusia kucing, ini adalah planet jurang surgawi. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Ya, aku ingin menjemput mereka dan pergi bersama mereka. Mendengar ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam dan membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Planet Heaven Abyss berjarak lebih dari 20 juta tahun cahaya dari planet Daki, bukankah ini terlalu cepat? Kita tiba dalam sekejap. Para penguasa manusia di planet Daki, termasuk Adams dan Li Xinghai, belum pernah bertemu dengan makhluk dewa perang lainnya. Mereka tidak pernah tahu betapa mengerikannya kekuatan makhluk dewa perang. Sekarang, mereka memiliki pemahaman yang samar-samar. Kekuatan Lu Yuan sedikit lebih dilebih-lebihkan dari yang mereka bayangkan. Dia mampu menempuh jarak 20 juta tahun cahaya dalam sekejap dengan lebih dari 100 orang, dan itu tampak mudah. Kekuatan macam apa ini? Sementara Lu Yuan dan yang lainnya sedang berbicara, orang suci Heaven Abyss sudah berjalan mendekat sambil tersenyum dan banyak manusia kucing. Dia melirik Lu Yuan dan mengangguk sambil tersenyum. Ah Yuan, kami siap. Kami bisa berangkat kapan saja. Wajah cantik Yeye tanpa ekspresi saat dia berjalan ke arah Li Qinghe dan yang lainnya bersama Xiao Bai. Lu Yuan tersenyum. Baiklah, Tuan Tua Heaven Abyss, ayo berangkat. Jumlah manusia kucing sedikit lebih banyak daripada jumlah manusia. Ada hampir 1000 dari mereka. Bagaimanapun, Kekaisaran Heaven Abyss adalah kekuatan tingkat orang suci. Jumlah ahli di sana secara alami jauh lebih banyak daripada di planet pencerahan agung. Jika bukan karena fakta bahwa sejumlah besar ahli harus ditinggalkan untuk menjaga, mungkin akan ada lebih banyak orang yang datang. Secara total, ada lebih dari 1000 orang. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, tidak menjadi beban bagi Lu Yuan untuk memindahkan begitu banyak orang. Dia dengan mudah menghilang dari tempat itu bersama semua orang. Setelah itu, Lu Yuan membawa semua orang ke Jade Star untuk menjemput Suang Yue dan Peri Giok. Kemudian, dia pergi ke Cham Star untuk menjemput pembangkit tenaga Night Cham seperti Anastasia dan Gladys. Para ahli Cham semuanya adalah wanita cantik. Peri, manusia, Catman, dan Night Cham memiliki standar estetika yang sama.
Ketika mereka melihat begitu banyak wanita cantik, mereka tentu saja tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Terutama para jenius muda dari 3 ras manusia, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara sedikit lebih keras. Mereka ingin pamer dan mungkin mereka bisa mendapatkan kecantikan. Namun segera, orang-orang ini semua kecewa. Setelah Ye Mei ini datang, mereka hanya melihat Lu Yuan dan tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ini membuat mereka terdiam. Lu Yuan dan yang lainnya menghilang sekali lagi dengan sekitar 3.000 kaisar tempur ke atas dari 4 ras. Pada saat berikutnya, mereka muncul di planet yang sangat makmur. Planet ini seluruhnya terbuat dari logam, dan setiap area di atasnya ditutupi dengan semua jenis bangunan. Sejumlah besar pesawat ruang angkasa naik dan mendarat. Pada saat yang sama, ada sebuah alun-alun besar. Ada pintu teleportasi spasial yang mengambang di sekitar alun-alun. Portal-portal ini mengarah ke area lain, dan hampir semuanya terbuka. Hanya satu pintu di titik tertinggi yang tertutup. Planet ini disebut planet perbaikan surga. Seperti kota perbaikan surga, itu adalah pusat wilayah manusia dan planet manusia yang paling makmur. Lu Yuan dan yang lainnya muncul di alun-alun teleportasi. Seluruh alun-alun itu memiliki radius ratusan kilometer, dan tampak seperti dataran yang sangat luas. Bahkan, sebuah kota besar bisa saja ditempatkan di alun-alun ini. Akan tetapi, sudah ada cukup banyak orang di alun-alun tersebut. Ketika Lu Yuan dan yang lainnya muncul, mereka dapat melihat kerumunan yang padat. Orang-orang ini datang dari berbagai ras. Li Xinghai dan yang lainnya menyapukan pandangan mereka ke arah mereka dan mengamati orang-orang di alun-alun tersebut. Mereka merasa seperti telah kembali ke kota perbaikan surga. Mata Emi membelalak saat dia melihat sekeliling dengan heran. Begitu banyak orang, apakah mereka semua akan pergi ke kerajaan mesin? Si Tingyu melihat dan berkata, seharusnya ada jutaan orang. Lu Yuan tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ada begitu banyak planet dan ras di seluruh wilayah manusia. Bahkan jika hanya sebagian kecil dari para ahli yang datang, jumlah mereka tetap akan banyak. Jutaan orang ini mungkin hanya sebagian dari mereka, bukan? Li Xinghai mengangguk. Ah, Yuan benar. Ada lebih dari 100 juta prajurit raja pertempuran di tanah asal. Kali ini, akan lebih berbahaya. Mungkin hanya sejumlah kecil ahli yang akan datang. Tepat saat mereka sedang berbicara, para ahli dari beberapa ras di samping juga memperhatikan Lu Yuan dan yang lainnya yang tiba-tiba muncul. Ketika mereka melihat Lu Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka sedikit, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada rekan-rekan mereka. Segera, beberapa ahli di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Yuan dari waktu ke waktu. Wang Lingling tersenyum. Ah Yuan, sepertinya mereka mengenalimu. Lu Yuan memutar matanya. Jadi bagaimana jika kamu mengenaliku? Para ahli asing ini jelas tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak datang untuk mengganggu Lu Yuan dan hanya menatapnya dari jauh. Karena itu tidak memengaruhinya, dia tentu saja tidak peduli. Pada saat ini, cahaya bintang bersinar dan sesosok muncul di depan Lu Yuan. Rambut pendek perak ungu yang aneh dan wajah yang sangat tampan itu adalah Furious Star. Ketika Furious Star melihat Lu Yuan, dia tersenyum dan berkata, kupikir aku merasakan auramu. Itu benar-benar kamu, Ah Yuan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Masih ada setengah hari sebelum lorong spasial ke planet penciptaan terbuka. Mendengar ini, Lu Yuan melihat sekeliling dan berkata dengan ragu. Begitu cepat, apakah semua orang ada di sini? Furious Star tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Lagi pula, seluruh wilayah manusia sangat luas. Tidak ada gerbang spasial di sekitar beberapa planet, jadi akan butuh waktu untuk sampai ke kota perbaikan surga. Bahkan jika dia datang beberapa hari yang lalu, dia tidak akan bisa sampai di sana. Namun, dia berencana untuk membuka gerbang spasial untuk beberapa waktu. Ketika dia tiba di kota perbaikan surga, dia akan bisa melewati gerbang spasial ke kota penciptaan. Kemudian, dia tersenyum. Tentu saja, sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara gerbang spasial ini akan disediakan oleh ras automaton. Mendengar ini, Lu Yuan mengangguk menyadari. Kalau begitu, tidak perlu menunggu semua orang. Begitu, aku mengerti. Tatapan Nusing menyapu kerumunan dan tersenyum. Karena kita masih punya waktu, kalian bisa menugaskan tim kalian dan membuat beberapa persiapan.
Namun, kalian harus ikut denganku untuk bertemu Bucang dan yang lainnya terlebih dahulu. Jumlah dewa pertempuran kita terbatas, dan dengan situasi mutasi saat ini di sana, aku khawatir kita akan sangat sibuk. Lu Yuan mengangguk tanda mengerti. Saya mengerti. 714 Surging Monster 1. Nusing pergi dengan sangat cepat. Tidak seperti Lu Yuan, dia lebih sibuk. Meskipun Lu Yuan juga seorang pemimpin, dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengoordinasikan para pejuang genetik ini. Tentu saja, dia membiarkan Furious Star sibuk sendiri. Dia hanya setara dengan pendukung kuat tingkat dewa pertempuran. Para pembangkit tenaga listrik dari ras manusia, ras Catwoman, ras peri, dan ras pesona tentu saja mendengar kata-kata Raging Star. Setelah Raging Star pergi, mereka mulai membentuk tim dengan teman-teman mereka yang paling akrab. Ketika saatnya tiba, mereka akan saling membantu. Li Qinghe dan yang lainnya secara alami bersama. Selain Li Qinghe dan Si Tingyu, yang lainnya semuanya telah dibantu oleh Lu Yuan untuk mengukir gen tingkat transenden mereka. Masing-masing dari mereka setidaknya telah mengukir gen tingkat transenden tingkat kaisar. Meskipun kekuatan spiritual dan atribut dasar mereka mungkin sedikit lebih rendah, mereka masih hampir setara dengan para ahli kaisar pertempuran. Di antara mereka, bahkan ada orang-orang dengan gen kelas Santo. Kekuatan mereka dianggap cukup kuat. Terlebih lagi, beberapa dari mereka telah bekerja sama untuk waktu yang lama, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman diam-diam. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika mereka berhadapan dengan binatang bermutasi Seinreng, mereka tidak akan berada dalam bahaya apapun. Lu Yuan sangat yakin pada mereka. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak prajurit genetik telah tiba di alun-alun. Prajurit genetik ini setidaknya adalah raja pertempuran, dan kebanyakan dari mereka adalah raja pertempuran dan kaisar pertempuran. Ada juga sejumlah besar Sein pertempuran. Pada saat ini, Nusing menemukan Lu Yuan lagi. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Ah Yuan, sudah hampir waktunya. Pintu spasial akan segera terbuka. Kita berdua harus memimpin jalan." Lu Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Saat dia berbicara, cahaya putih perak tiba-tiba muncul di portal dimensi yang mengambang di tingkat tertinggi. Saat cahaya menyala, lapisan cahaya putih perak yang kabur terbentuk di pintu logam. Membran cahaya mulai berfluktuasi dengan hebat sebelum secara bertahap stabil. Lu Yuan dapat merasakan bahwa garis spasial dari lapisan cahaya ini telah berubah. Itu agak mirip dengan keretakan spasial, menghubungkan tempat ini ke area lain yang sangat jauh. Furious Star memberi isyarat kepada Lu Yuan, dan mereka berdua naik ke udara dan melayang di atas alun-alun. Ekspresi Nusing tidak lagi selembut saat dia bersama Lu Yuan. Sebaliknya, itu lebih serius dan dingin. Suaranya terdengar, "Aku yakin kalian sudah mengerti detail ekspedisi ini, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kalian hanya perlu ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab yang berat kali ini. Jika mereka tidak bisa melakukan serangan balik terhadap celah itu, alam semesta akan berada dalam bahaya dan bisa hancur kapan saja. Aku tidak meminta kalian untuk berjuang demi makhluk hidup lain di alam semesta. Pikirkan, orang-orang yang kalian cintai. Anggap saja itu demi mereka. Selain itu, poin kontribusi yang diperoleh dari pertempuran ini akan lebih banyak daripada membunuh binatang bermutasi di tanah asal. Para pejuang yang menginginkan lebih banyak sumber daya harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Bagi seorang pejuang genetik dengan umur panjang, menimbang untung dan rugi sudah menjadi naluri. Namun, selama itu adalah kehidupan yang penuh emosi, akan selalu ada orang dan hal-hal yang dipedulikannya. Kata-kata Furious Star membuat mata mereka berkedip. Berbagai ekspresi muncul di wajah mereka, dan tatapan mereka berangsur-angsur menjadi tegas. Tatapan Nusing menyapu seluruh ruangan dan dia tersenyum. "Baiklah, ayo pergi." Nusing dan Lu Yuan berbalik dan terbang menuju gerbang spasial. Ras manusia bintang mulia, Li Qinghe, dan 4 ras manusia lainnya mengikuti di belakang. Di belakang mereka ada prajurit genetik yang padat. Jutaan prajurit genetik memasuki membran cahaya putih perak dengan cara yang perkasa. Wilayah pusat kerajaan mesin, planet penciptaan. Planet penciptaan mirip dengan planet perbaikan surga. Itu sesuai dengan kota penciptaan kerajaan Meh di lapisan atas tanah asal. Ini adalah planet besar yang sepenuhnya dibangun oleh mesin. Ada banyak bangunan di planet ini, dan yang paling megah di antaranya adalah meriam energi yang tingginya puluhan kilometer,
serta pelabuhan antariksa yang bahkan lebih sibuk daripada planet perbaikan surga sebelumnya. Tentu saja, ada juga alun-alun teleportasi. Pada saat ini, semua portal di alun-alun teleportasi dibuka. Portal di titik tertinggi bersinar dengan cahaya putih perak, dan tim prajurit genetik terbang keluar. Ada manusia, binatang buas, dan roh di antara para prajurit genetik ini. Lu Yuan dan Furious Star juga terbang keluar dari gerbang spasial bersama sekelompok prajurit manusia. Melihat sekeliling, kota mekanik yang besar dan megah itu membuat mata semua orang sedikit terbelalak, dan mereka memiliki ekspresi yang agak tercengang. Gaya arsitektur kota mekanik yang ramai ini sangat berbeda dari kota-kota manusia, yang membuat mata orang-orang berbinar. Lu Yuan dengan cepat menarik kembali pandangannya dan melihat sekeliling. Dia menemukan banyak binatang buas dengan mata yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, serta banyak makhluk yang sepenuhnya terdiri dari unsur-unsur. Lu Yuan mengangkat alisnya dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ketika Furious Star melihat ini, dia tersenyum dan berkata, "Itu adalah binatang buas dan ras roh. Kamu masih muda, jadi kamu belum menyapa mereka, kan? Di wilayah manusia kita, ada banyak celah spasial yang mengarah ke alam binatang dan alam roh. Oleh karena itu, beberapa daerah juga memiliki binatang buas dan ras roh yang memasuki wilayah manusia kita melalui celah spasial." Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan langsung memikirkan celah spasial di pegunungan tak berujung. Binatang buas di pegunungan tak berujung juga memiliki kecerdasan tinggi. Mungkin mereka adalah binatang buas dari alam binatang. Sayangnya, Lu Yuan tidak tahu banyak tentang pegunungan tak berujung, dan dia belum pernah pergi ke sisi lain celah spasial. Ras binatang buas dan ras roh tidak lebih lemah dari kita manusia. Ras terkuat adalah ras automaton. Ras roh sedikit lebih kuat dari kita, dan ras binatang buas hampir sama dengan kita. Namun, ras automaton telah menderita kerugian besar, dan kekuatan mereka mungkin akan anjlok 715 monster yang bergelombang dua. Lu Yuan mengangguk pelan. Begitu, tepat saat mereka berkomunikasi, aliran cahaya melintas. Seorang manusia jangkung dan kuat dengan kepala dinosaurus terbang mendekat dan tiba di depan Nu Xing dan Lu Yuan. Dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih. Dia mengamati Lu Yuan dan tersenyum. "Kau Lu Yuan." Lu Yuan merasakan aura yang melonjak dalam tubuh manusia dinosaurus itu dan mengerti bahwa dia juga seorang dewa perang. Dia seharusnya menjadi salah satu dewa perang manusia. Dia tersenyum dan mengangguk. "Benar. Halo, senior." Keluo tertawa dan menepuk bahu Lu Yuan. Dia berkata, "Aku Keluo. Ruo Shui pernah mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa kau telah mencabut Ordo Bencana Alam karena kontribusimu. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak senang dengan para pengkhianat itu. Jika bukan karena fakta bahwa aku belum menemukan markas mereka selama bertahun-tahun, aku pasti akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkan mereka pergi. Kau telah melakukan perbuatan besar bagi umat manusia kita kali ini." Lu Yuan tersenyum. "Senior Keluo, kau menyanjungku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan." Keluo menyeringai. Ini bukan berlebihan. Saat dia berbicara, dia melirik makhluk hidup mekanis yang sedang sibuk menerima mereka tidak jauh dari sana. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apakah kau tahu mengapa celah di perbatasan kerajaan mesin tiba-tiba hilang? Itu karena mereka memiliki organisasi yang sama dengan Ordo Bencana. Jika bukan karena mereka, celah itu tidak akan jatuh semudah itu dengan kekuatan kerajaan mesin." Keluo menghela napas dan berkata dengan menyesal, "Sayang sekali aku tidak ada di sana saat itu. Merupakan berkah untuk dapat menghancurkan Ordo Bencana Alam dengan tanganku sendiri." Lu Yuan tidak bisa menahan senyum. Dia menemukan bahwa senior Keluo ini juga orang yang temperamental, dan cukup terus terang. Pengaruhnya terhadap senior Keluo tidak buruk. "Aku ada di sana ketika bintang bencana dihancurkan. Itu memang cukup mengasyikkan." Keluo memutar matanya ke arah bintang yang marah. Kemudian, dia melihat manusia di sekitarnya dan berkata, "Baiklah, orang-orang di sini akan dibawa oleh ras mesin untuk memahami situasi spesifiknya. Situasi saat ini tidak terlalu baik. Kalian berdua harus ikut denganku untuk berkumpul dengan dewa pertempuran lainnya. Mari kita bahas tindakan balasan berikutnya." Furious Star tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, "Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu terlebih dahulu." "Tidak masalah. Kami akan menunggumu di sini."
Keluo tertawa. Lu Yuan mengangguk dan kemudian pergi ke Li Qinghe dan yang lainnya yang sedang menatapnya tidak jauh dari sana. Saint Heaven Abyss adalah Saint pertempuran. Sama seperti Gladys, mereka adalah perwakilan dari keempat ras. Pada saat ini, Saint Heaven Abyss menatap Lu Yuan dan bertanya, "Ah Yuan, bagaimana situasinya?" Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ada masalah. Nanti, akan ada orang-orang dari ras mesin yang akan membawamu untuk memahami situasinya. Itu harus tentang poin prestasi dan situasi medan perang, serta misi yang ditugaskan. Aku harus bertemu dengan dewa pertempuran lainnya terlebih dahulu." Mendengar ini, Saint Heaven Abyss dan Gladys mengangguk sedikit. Sebagai ahli pertempuran bijak, dan orang-orang dengan status tertinggi dalam ras mereka, mereka telah mengalami banyak hal. Tentu saja, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Gladys tersenyum. "Tidak masalah. Kami akan menanganinya sesuai dengan situasinya." Lu Yuan mengangguk dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Jika ada yang berani memprovokasimu, beritahu aku." Saint Heaven Abyss dan Gladys sama-sama menatap Lu Yuan. Gladys menutup mulutnya dan terkekeh. "Aku iri pada gadis kecil itu." Lu Yuan terdiam. Dia segera merasakan tatapan dingin dan aneh yang tertuju padanya. Sudut mulutnya berkedut, dan kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Omong kosong apa yang dibicarakan orang ini? Orang suci jurang surga, memandang Lu Yuan dengan aneh dan kemudian pada Gladys. Lu Yuan terbatuk kering dan berkata, "Aku akan pergi dan mengobrol dengan Yeye dan yang lainnya." Orang suci jurang surga kembali sadar dan mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah, ayo pergi." Lu Yuan terbang ke Yeye dan yang lainnya yang menguping tidak jauh dari sana. Pada saat ini, ekspresi di wajahnya sangat aneh saat dia menatap Lu Yuan. Sudut mulut Lu Yuan berkedut dan dia melotot padanya. "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Dia membalik rambut merah gelapnya yang panjang dan tersenyum. "Aku sedang memikirkan bagaimana perasaanmu ketika Lady Gladys mengatakan itu." Lu Yuan memutar matanya. "Jangan terlalu banyak berpikir." Dia menyapu pandangannya ke Li Qinghe dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bisa mengikuti Tuan Tua Tianming dan yang lainnya nanti. Dengan kekuatanmu, selama kamu tidak masuk terlalu dalam ke area itu, seharusnya tidak ada bahaya. Bahkan jika ada bahaya, roh kehidupanmu masih bersamaku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Mendengar ini, Li Qinghe dan yang lainnya tersenyum. Suang Yue terkekeh. "Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka dengan baik." Sekarang, Suang Yue sudah menjadi dewa perang, dan dia bahkan telah mengukir gen suci. Dia adalah yang terkuat di antara mereka. Si Tingyu dan Li Qinghe melirik Moonfrost, mata mereka berkedip karena iri. Keduanya belum berhasil menembus level hingga sekarang, dan kekuatan mereka sebenarnya sedikit lebih lemah dari yang lain. Namun, mereka berdua akan segera menembus level, jadi mereka tidak terburu-buru. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan Li Qinghe dan yang lainnya, Lu Yuan dan Furious Star pergi bersama Keluo. Setelah Lu Yuan dan yang lainnya pergi, beberapa ahli dari ras mesin terbang mendekat. Tatapan mereka menyapu para ahli manusia dan mereka mulai mengatur akomodasi para ahli manusia. Lu Yuan awalnya berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan para ahli dewa perang di kota perbaikan surga, tetapi ternyata tidak demikian. Mereka menerobos ruang dan mengikuti Keluo ke wilayah hampa yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Lu Yuan melihat ke arah aura tersebut dan segera melihat cahaya spiritual yang menyilaukan bersinar dalam ruang hampa. Cahaya spiritual ini memiliki berbagai warna dan tampak sangat indah, tetapi juga sangat berbahaya. Selain semua jenis kekuatan spiritual, Lu Yuan juga merasakan aura jahat dari mutasi. Sejumlah besar prajurit automaton saat ini sedang bertarung melawan monster yang tampak aneh. Beberapa monster ini memiliki beberapa kaki, beberapa hanya memiliki mulut tanpa mata, beberapa memiliki mata di seluruh tubuh mereka, dan beberapa memiliki banyak tentakel. Apakah itu binatang buas yang bermutasi? Lu Yuan mentransmisikan suaranya. Furious Star dan Keluo meliriknya, ekspresi mereka dingin saat mereka mengangguk sedikit. "Ya, itu binatang buas yang bermutasi. Ini adalah garis depan serangan balik. Namun, itu tidak dapat dianggap sebagai serangan balik sekarang. Itu hanya dapat dianggap sebagai menghentikan binatang buas eksotis ini agar tidak keluar dari medan bintang dan menyebar ke area lain." Keluo berkata perlahan. Furious Star sedikit mengernyit. Melihat medan perang yang tragis, dia berkata,
Situasinya lebih buruk dari yang kukira. Keluo mendengus dingin dan mentransmisikan suaranya. Jarang bagi binatang buas yang bermutasi untuk menemukan celah. Mereka mungkin ingin menyerbu seperti segerombolan lebah. Aku bahkan menduga bahwa ini hanyalah garda depan. Mungkin ada lebih banyak binatang buas eksotis di belakang. Ketika kami pertama kali tiba, jumlah binatang buas yang bermutasi bahkan tidak sebanyak itu. Semakin banyak kita bertarung, semakin banyak binatang bermutasi yang ada. Lu Yuan melirik ke Luo dan bahkan bisa merasakan sedikit kelelahan darinya. Hati Lu Yuan sedikit tenggelam. Untuk dapat membuat dewa pertempuran merasa lelah, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya binatang bermutasi ini. Suasana hatinya menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat hening, Furious Star mengirimkan suaranya. Bawa kami untuk bertemu yang lain terlebih dahulu dan pahami situasi saat ini. Keluo mengangguk, ekspresinya serius. Lu Yuan melihat lagi medan perang dan mengikuti Keluo untuk kembali membuka ruang dan meninggalkan area ini. Tak lama kemudian, ketika mereka muncul lagi, Lu Yuan melihat benteng mekanik yang besar. Benteng mekanik ini seukuran planet, dan memiliki sejumlah besar meriam psionik mekanik. Selain itu, sejumlah besar pesawat ruang angkasa mekanik masuk dan keluar benteng seperti segerombolan lebah. Keluo menoleh untuk melihat Lu Yuan dan Furious Star dan berkata melalui transmisi suara. Di depan adalah markas besar serangan balik ini. 716 pendapat Lu Yuan 1. Ikuti aku. Sekarang orang-orang itu sudah ada di sini, aku akan membawamu menemui mereka. Saat Keluo mengirimkan suaranya, Lu Yuan dan Nu Xing terbang menuju benteng mekanik yang besar. Benteng mekanik itu memiliki banyak pintu masuk dan keluar. Keluo menuntun Lu Yuan dan Furious Star melewati salah satu pintu masuk yang besar. Setelah melewati lorong logam, mereka segera tiba di sebuah kotak logam yang besar. Pandangan Lu Yuan menyapu dan menemukan bahwa ada banyak kapal perang mekanik yang berlabuh di kotak itu. Ada juga banyak makhluk mekanik yang berpatroli. Pada saat yang sama, Lu Yuan juga menemukan bahwa aura makhluk mekanik ini sangat kuat. Pemimpinnya sebenarnya adalah seorang ahli tingkat santo pertempuran. Lu Yuan tiba-tiba teringat pada gen dewa mekaniknya. Selama dia mau, dia bisa mengendalikan orang-orang ini kapan saja. Meskipun Lu Yuan sedikit penasaran dengan efek spesifik dari gen dewa mekanik, dia tidak benar-benar bergerak. Bagaimanapun, mereka bukanlah musuh. Bagaimana Lu Yuan bisa melakukan hal seperti itu? Ketika Lu Yuan dan dua orang lainnya lewat, para penjaga mekanik membungkuk kepada mereka dan sangat hormat. Keluo melihatnya dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya memperkenalkannya. Ini adalah markas serangan balik. Ada sejumlah besar prajurit mekanik yang menjaganya. Bagaimanapun, kita adalah bala bantuan, dan sikap mereka cukup baik. Lu Yuan dan Nu Xing saling memandang dan mengangguk. Terowongan di dalam benteng mekanik itu melengkung. Keluo dan dua orang lainnya tidak lambat. Setelah berputar-putar sebentar, mereka tiba di depan sebuah pintu besi besar. Ada dua makhluk mekanik Sein pertempuran yang menjaga pintu besi itu. Ketika mereka melihat Keluo membawa Lu Yuan dan Furious Star, mereka buru-buru membungkuk. Di sebelah kiri, seorang Sein pertempuran mekanik dengan cangkang logam putih dan garis-garis merah menyapa. Tuan Keluo. Kemudian, dia melihat ke arah Lu Yuan dan Furious Star. Kedua tuan ini adalah, ini Furious Star, dan ini Lu Yuan. Kami para dewa pertempuran manusia. Aku membawa mereka ke pertemuan. Apakah semua orang di sini sekarang? Orang suci pertempuran mekanik berkata. Ketika dia menyebutkan lembah perak, orang suci pertempuran mekanik berhenti sejenak. Keluo menganggukkan kepalanya, baiklah, kalau begitu kami akan masuk dulu. Baiklah, orang suci pertempuran mekanik buru-buru mengangguk. Saat dia berbicara, dia dan rekan lainnya membuka pintu. Keluo memimpin Lu Yuan dan Furious Star masuk. Setelah masuk, Lu Yuan menemukan bahwa ruang konferensi itu sangat besar. Radiusnya hampir beberapa ratus meter. Gayanya sama dengan area lainnya. Itu terbuat dari logam dan tampak sangat berteknologi. Area tengah adalah ruang kosong, dikelilingi oleh lingkaran meja logam. Di depan meja-meja itu terdapat deretan kursi dengan sandaran tinggi. Setelah Lu Yuan masuk, dia menyapu pandangannya dan menemukan bahwa ada banyak orang di sana. Aura mereka sangat kuat. Di antara mereka, ada 6 dari ras automaton, 5 dari ras roh, dan dewa perang berkulit ungu ramping dari ras manusia. Selain itu,
Ada seekor ular piton emas duduk di arah terowongan. Ketika pintu terbuka dan Lu Yuan dan dua lainnya masuk, semua orang melihat ke sekeliling. Tatapan para dewa perang melonjak, dan aura mereka melonjak. Ekspresi Lu Yuan setenang biasanya. Aura orang-orang ini tampak kuat, tetapi tampaknya tidak sekuat miliknya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki 10 gen kelas sakral. Selain itu, gen kelas dewa ini sangat langka dan berharga. Hanya atribut dasar dari gen kelas dewa saja sudah cukup untuk menghancurkan para dewa perang. Keluo membawa Lu Yuan dan Furious Star ke sisi Bucang dan duduk di sampingnya. Bucang telah memperhatikan mereka sejak beberapa saat yang lalu. Bucang tentu saja sudah mengenal bintang yang berang. Dia hanya menatap Lu Yuan. Setelah Lu Yuan duduk, dia tersenyum dan berkata, "Lu Yuan, namaku Bucang. Kudengar kau menghancurkan gereja bencana dengan Ruo Sui dan Nusing." Kata-kata pertama Bucang adalah tentang penghancuran Ordo Bencana Alam, sama seperti Crowe. Bagi mereka, Ordo Bencana Alam sudah menjadi titik lemah. Menanggapi pujian Bucang, Lu Yuan hanya terkekeh dan berkata, "Senior Bucang, kau menyanjungku." Bucang menggelengkan kepalanya. "Itu bukan sanjungan. Aku tidak tahu apakah Keluo memberitahumu, tetapi keadaan mengerikan yang dialami kerajaan mesin saat ini disebabkan oleh darah mesin. Dengan pelajaran dari masa lalu, Dewan Bencana juga merupakan tumor di wilayah manusia kita. Sungguh berarti bagi kami bahwa kau dapat mengangkat tumor itu secara langsung." Dia mendesah. Saat mereka berbicara, dewa pertempuran dari ras mesin, ras roh, dan ras binatang juga melihat ke arah Lu Yuan. Bucang tidak menyembunyikannya dari mereka. Mereka tentu saja mendengarnya. Semua mata dewa perang berbinar, dan mereka agak bingung. Suasana menjadi hening sejenak. Ular piton emas menjentikkan lidahnya dan berkata dengan suara dingin dan serak. "Saudara Bucang, kultus bencana ras manusia Anda telah dimusnahkan. Apakah itu dilakukan oleh orang ini? Siapa dewa perang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya?" Ular piton emas itu menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya dewa perang liar, tetapi yang lainnya juga menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, alam semesta tidak sebesar itu setelah mencapai level dewa perang. Setelah ratusan juta tahun, dewa perang dari keempat ras secara alami berinteraksi satu sama lain. Mereka kurang lebih telah bertemu satu sama lain. Adapun Lu Yuan, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. 717 perspektif Lu Yuan II. Dewa pertempuran ras spiritual Bingling, yang terkondensasi dari es dan embun beku, juga berkata, "Apakah ini dewa pertempuran baru dari ras manusia Anda?" "Selamat." Bucang dan Nusing tersenyum. Bucang berkata, "Biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah dewa pertempuran baru dari ras manusia kita. Namanya adalah Lu Yuan." Lu Yuan menyapu pandangannya dan mengangguk pada semua orang. "Salam, para senior." Dewa pertempuran mekanik Madus menatap Lu Yuan dan berkata dengan cemas, "Lu Yuan, bagaimana Anda menemukan markas besar Ordo Bencana Alam?" Pertanyaan Madus membuat mata dewa pertempuran ras roh dan ras binatang berbinar. Mereka menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Ada organisasi yang menyembah sarang induk binatang bermutasi di keempat ras. Para anggota organisasi ini selalu diam-diam, menghancurkan keseimbangan alam semesta, berharap untuk membantu sarang induk memasuki alam semesta sesegera mungkin dan mengikis seluruh alam semesta. Karena setiap ras masih memiliki dewa perang yang kuat, meskipun tindakan organisasi-organisasi ini telah menyebabkan dampak tertentu, secara keseluruhan, mereka tidak menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Tapi itu hanya di masa lalu. Setelah insiden dengan darah mesin, ras mesin membenci darah mesin sampai ke tulang. Bahkan ras binatang dan ras roh sangat waspada terhadap organisasi jahat di wilayah mereka. Dia takut bahwa dia akan mengikuti jejak ras mesin. Orang harus tahu bahwa meskipun mereka adalah dewa perang, mereka juga memiliki batas. Menghadapi organisasi jahat dalam kegelapan, mereka tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Hal yang tidak diketahui selalu membuat orang merasa takut. Selain itu, mereka tidak tahu berapa lama serangan balik ini akan berlangsung. Jika organisasi jahat dalam keluarga mereka juga menyebabkan masalah saat ini, situasinya hanya akan lebih serius. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Lu Yuan dan yang lainnya telah menghancurkan Ordo Bencana Alam sepenuhnya, mereka sedikit tergerak. Jika memungkinkan, mereka juga ingin menghancurkan organisasi jahat di wilayah mereka sendiri. Melihat ekspresi semua orang yang bersemangat,
Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Aku punya metode khusus yang dapat menemukan lokasi markas besar Ordo Bencana Alam. Selama kita dapat menemukan lokasinya, sisanya akan mudah. Jika mereka benar-benar melawan para mutan di masa depan dan ditikam oleh pengkhianat, itu akan tak tertahankan. Mendengar kata-kata Lu Yuan, napas semua orang menjadi cepat. Mata mekanis Madus bersinar dengan cahaya merah darah, dan aura kekerasan sedikit meluap dengan niat membunuh. Dia tidak bertanya kepada Lu Yuan apa metode khusus itu. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara Lu Yuan, bisakah kamu menemukan darah mekanik dengan metode ini? Selama kamu dapat menemukan markas darah mesin, ras mesin kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu." Kerusakan yang dibawa darah mesin ke kerajaan mesin terlalu besar. Hilangnya celah itu menyebabkan sejumlah besar binatang buas eksotis membanjiri kerajaan Meh. Banyak wilayah bintang di kerajaan Meh diserbu oleh binatang buas eksotis, terkorosi, dan hancur. Hal ini memaksa ras mesin untuk mengumpulkan kehidupan mesin yang tersebar di berbagai bidang bintang bersama-sama untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Jika seseorang membandingkan ras mesin, ras roh, dan ras binatang, ras yang paling membenci organisasi mutasi ini tidak diragukan lagi adalah ras mesin. Setelah mendengar kata-kata dingin Madus, Keluo, Bucang, ras roh, dan dewa pertempuran ras binatang tidak bisa tidak melihat ke sekeliling. Mereka tidak banyak bicara, suasananya sedikit sunyi. Semua orang menatap Lu Yuan, menunggu jawabannya. Nu Xing, yang berada di samping, memikirkan jeritan mengerikan dan kehendak sarang induk ketika Lu Yuan menggunakan api cahaya untuk membakar dan memurnikan bintang bencana. Dia menoleh ke Lu Yuan dan mentransmisikan suaranya. "Ah Yuan, jika kau bisa, cobalah. Apakah kau ingat kehendak sarang induk yang menyerbu bintang bencana? Mungkin ada orang di sini juga." Lu Yuan juga memikirkan hal ini saat ini. Tatapannya sedikit berkedip, lalu dia menatap Madus dan berkata, "Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan menemukannya." Bagaimanapun, bahkan jika Lu Yuan memiliki roda takdir, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan takdir. Dia masih ingat bahwa jika perubahan takdir melampaui batas tertentu, itu akan menjadi bumerang. Mereka yang bermain dengan takdir juga dapat dipermainkan oleh takdir kapan saja. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Mendengar ini, semua orang terdiam. Madus dan 5 dewa pertempuran mekanik lainnya saling memandang seolah-olah mereka sedang mengomunikasikan sesuatu. Tak lama kemudian, Madus melihat sekeliling dan berkata perlahan, "Semuanya, sekarang bala bantuan telah tiba, serangan balik kita tidak berjalan mulus. Jika kita kehilangan satu dewa pertempuran, kita akan kehilangan sebagian kekuatan tempur kita, yang mungkin memengaruhi serangan balik kita selanjutnya. Namun, selama serangan balik, darah mekanik mungkin tidak sepenuhnya tidak berguna. Jika kita dapat menghancurkan darah mekanik terlebih dahulu, kita tidak perlu khawatir tentang masalah di balik layar. Setelah itu, dia bisa fokus pada serangan balik. Menurutmu, apakah kita harus fokus pada darah mesin terlebih dahulu, atau pada serangan balik?" Mendengar kata-kata Madus, suasana menjadi sunyi. Suara dingin Bingling terdengar. "Semuanya, seperti yang kalian lihat, semakin banyak binatang buas yang muncul di celah itu, dan kekuatan mereka semakin kuat. Mungkin lebih banyak binatang buas yang akan datang nanti, dan bahkan binatang buas yang lebih kuat akan muncul. Rencana untuk mengambil kembali celah itu mendesak. Saya pikir kita harus mengambil kembali celah itu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan masalah darah mesin." Ular piton emas raksasa itu menjulurkan lidahnya dan perlahan berkata, "Saya pikir kita harus menangani masalah darah mesin terlebih dahulu. Bagaimanapun, ada beberapa dewa pertempuran di darah mekanik. Meskipun tidak ada gerakan abnormal sekarang, jika mereka menyerang pada saat kritis serangan balik kita, dampaknya pada kita akan terlalu besar." Kata-kata ular piton emas itu membungkam semua orang. Bucang mengerutkan kening dan berkata, "Kartu emas itu masuk akal. Pihak lain berada dalam kegelapan sementara kita berada di tempat terbuka. Jika kita bergerak pada saat kritis, kita bahkan mungkin menderita beberapa kerugian. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan sulit." Jejak kabut dingin beredar di sekitar tubuh Bingling saat dia berkata, "Kartu emas itu masuk akal, tetapi bagaimana jika jumlah binatang eksotis berkualitas dewa di celah itu meningkat lagi?" Ini, semua orang saling memandang.
Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya terjebak dalam dilema. Madus dan pemain dewa pertempuran mekanik lainnya terdiam. Mereka telah membahas ini sebelumnya, tetapi tidak ada hasil. Sementara semua orang terdiam, Lu Yuan tiba-tiba berkata, "Bagaimana dengan ini? Beri aku waktu. Aku akan menangani darah mesin sendiri, dan kalian akan melawan dengan sekuat tenaga. Aku memiliki gen tipe ruang angkasa kelas dewa, jadi aku sangat cepat. Bahkan jika aku tidak berada di perbatasan, aku dapat kembali untuk membantu jika terjadi sesuatu. Jika aku dapat menghancurkan darah mesin, maka semua orang tidak perlu khawatir." Setelah mendengar ini, suasana membeku. Kecuali Nusing, termasuk Luo dan Buchang, semua orang menatap Lu Yuan dengan kaget. Aura Madus berfluktuasi saat dia berkata, "Saudara Lu Yuan, apakah kamu bercanda? Darah mesin memiliki 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Panglima Perang. 2 dewa perang sama kuatnya dengan dewa perang yang telah memaksimalkan poin geno sakral mereka. 2 lainnya lebih lemah, tetapi mereka tetaplah dewa perang. Bagaimana kau bisa menghadapi 4 orang sendirian?" Jinka mengamati Lu Yuan, menjentikkan lidahnya sedikit, dan berkata, "Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau." Suara dingin Bingling terdengar. Dia tidak lemah, tetapi dia terlalu naif untuk melawan 4 dewa perang. Bagaimana mungkin ada yang lemah di antara dewa perang? Buchang dan Luo menatap wajah Lu Yuan yang tersenyum. Tidak seperti yang lain, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Lu Yuan. Mereka tahu bahwa Lu Yuan memiliki lebih dari 1 atau 2 gen kelas dewa. Kekuatannya sangat mengerikan. Mata Buchang berkilat. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, "Lu Yuan, apakah kamu yakin? Bisakah kamu menghadapi 4 dewa pertempuran mekanik?" Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. 718 Arangemen 1. Belum lagi Lu Yuan saat ini berada di level dewa perang. Meskipun dia hanya seorang petarung bijak, dia memiliki gen dewa mesin. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan efeknya saat menghadapi dewa perang mekanik, dampaknya pasti akan ada. Seharusnya tidak sulit untuk menghadapi 4 dewa perang mekanik. Faktanya, bahkan tanpa gen dewa mesin, kekuatan Lu Yuan saat ini sudah cukup untuk membunuh mereka." Nusing, yang berada di samping, memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan saat menghadapi malapetaka. Dia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Aku percaya pada Yuan. Dia sangat kuat, jadi seharusnya tidak menjadi masalah." Setelah mendengar ini, para dewa perang yang awalnya curiga tercengang. Mereka menatap bintang marah di samping mereka dengan tidak percaya. Seorang pemuda yang baru saja menembus level dewa perang benar-benar dapat menghadapi 4 pembangkit tenaga listrik level dewa perang sendirian. Lelucon macam apa ini? Setelah hening sejenak, Madus berkata perlahan, "Jika itu benar-benar memungkinkan, itu tentu saja merupakan hal yang baik." Lu Yuan tersenyum. "Bahkan jika aku tidak bisa melakukannya, itu tidak akan banyak memengaruhiku, kan? Jika ada situasi yang tidak normal di garis depan, aku akan segera kembali. Kalian dapat yakin tentang ini." Semua orang menganggukkan kepala sedikit. Suasana hening sejenak. Goldcard menjulurkan lidah ularnya dan berkata, "Karena dia dapat menuliskan gen transenden tipe ruang angkasa tingkat dewa, saudara Lu Yuan seharusnya bukan orang biasa. Karena dia berani mengatakan ini, biarkan dia mencoba." Bingling juga mengangguk sedikit, "Benar. Dengan gen tipe ruang angkasa tingkat dewa, dia memang dapat bergegas kembali ke garis depan tepat waktu." Mereka masih sangat terkejut bahwa Lu Yuan memiliki gen transenden tipe ruang angkasa tingkat dewa. Lagi pula, sebelum Lu Yuan, belum pernah ada dewa perang yang telah menuliskan gen transenden tipe ruang angkasa tingkat dewa. Belum lagi hal lain, bayangan kehendak yang terkandung dalam gen tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Bukannya tidak ada yang mencoba merekamnya, tetapi tidak ada yang berhasil dan mereka semua mati pada akhirnya. Sekarang, Lu Yuan telah berhasil. Dia adalah dewa pertempuran pertama yang memiliki gen transenden tipe ruang angkasa tingkat dewa. Memiliki gen tipe ruang angkasa tingkat dewa berarti dia pasti seorang Grandmaster dalam hal bepergian. Saudara Lu Yuan, terlepas dari apakah Anda dapat melakukannya atau tidak, ras mesin kami akan mengingat kebaikan Anda di hati kami. Jika Anda benar-benar dapat melakukannya, maka jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberi tahu kami. Selama ras mesin kami memilikinya, kami tidak akan mengatakan apapun. Bahkan jika kami tidak berhasil,
kami akan tetap berterima kasih banyak. Madus menunjukkan ketulusannya dan Lu Yuan tentu saja merasa nyaman mendengarkannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Dia tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, pintu terbuka lagi. Lu Yuan dan yang lainnya menoleh untuk melihat. 3 dewa pertempuran binatang masuk. Pemimpinnya adalah serigala raksasa dengan bulu perak dan tanduk emas di dahinya. Di belakangnya ada kera raksasa hitam pekat dan harimau merah raksasa. Setelah kemunculan 3 dewa pertempuran binatang, suasana di antara dewa pertempuran mekanik menjadi berat. Yinggu menatap beberapa dewa pertempuran mekanik dengan dingin sebelum berbalik untuk melihat yang lain. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan, Yinggu menyeringai bingung. Ada apa? Aku merasa ada yang salah dengan suasana di antara kalian berdua. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Goldcard melirik lembah perak dan mengangguk pada 2 dewa pertempuran binatang baru lainnya sebelum menjelaskan. Ahli manusia dengan gen transenden tipe ruang ilahi ini berencana untuk berurusan dengan darah mesin sendirian. Saat dia berbicara, Jinka memberi isyarat kepada Lu Yuan. Ketika mereka mendengar tentang gen transenden tipe ruang angkasa tingkat dewa, 3 dewa pertempuran binatang dari lembah perak menyipitkan mata mereka dan menatap Lu Yuan dengan kaget. Namun, setelah mendengar ini, 3 dewa pertempuran lembah perak menunjukkan sedikit keterkejutan. Yinggu menilai Lu Yuan dan berkata, petik 2 titik, berurusan dengan darah mesin sendirian. Ya, Jinka mengangguk. Mata Yinggu berkilat aneh, dia menyeringai dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena yang lain memiliki ekspresi seperti itu, jelas bahwa mereka sudah setuju. Meskipun dia sedikit terkejut dan bingung, dia tidak banyak bicara. Dia hanya sedikit ingin tahu tentang Lu Yuan. Dia bukan satu-satunya. 2 dewa pertempuran binatang baru juga menilai Lu Yuan dengan sedikit semangat juang di mata mereka. Dewa pertempuran kera hitam raksasa menyeringai dan menatap Lu Yuan. Dia berkata dengan suara yang dalam, manusia, sepertinya kamu sangat kuat. Jika ada kesempatan, mari kita bertanding. Lu Yuan tersenyum. Kera raksasa itu menyeringai dan duduk di kursinya. Harimau merah raksasa lainnya mengukur Lu Yuan dan mengangguk. Itu dianggap sebagai salam dan juga duduk. Madus melirik mereka bertiga dan berkata, baiklah, sekarang semua orang sudah di sini, mari kita bicarakan tentang bagaimana kita akan melakukan serangan balik. Diskusi berlangsung lama, terutama tentang distribusi 4 ras, prajurit di garis pertahanan, serta tanggung jawab dewa pertempuran. Dewa pertempuran dari ras manapun secara alami tidak ingin prajurit mereka menjadi umpan meriam, jadi mereka secara alami menghindari area di mana pertempuran paling intens. Di antara mereka, area yang paling berbahaya adalah tempat ras mesin akan naik sendiri. Di area setelah itu, karena Lu Yuan telah berurusan dengan darah mesin sendirian, ia telah mendapatkan dukungan dari ras mesin. Manusia diatur untuk berada di area yang relatif aman. Beberapa manusia bahkan perlu berurusan dengan binatang buas eksotis yang memasuki kerajaan mesin. Binatang buas eksotis yang melewati celah spasial dan memasuki kerajaan Meh tidak terlalu kuat. Tanpa keberadaan tingkat panglima perang, itu secara alami lebih aman. Selain itu, poin prestasi yang ia peroleh juga cukup banyak. Meskipun binatang buas dan roh tidak terlalu bersedia, manusia dan otomaton sama-sama setuju. Bahkan jika 2 ras lainnya menentang, mereka tidak akan dapat mengubah apapun. Ras binatang buas dan ras roh secara alami bias terhadap ras mereka sendiri. Ras mesin telah menyerah dan mungkin juga memberikan kesempatan kepada ras manusia. Selain ras manusia, binatang buas ajaib dan ras roh sebenarnya ditugaskan di area yang sama. Itu secara alami lebih aman daripada prajurit otomaton, tetapi sedikit lebih buruk daripada manusia. Mengenai pembagian tugas antara dewa perang, garda depan tentu saja adalah dewa perang ras otomaton. Ini adalah masalah ras otomaton itu sendiri. Jika dewa perang ras otomaton tidak mau memimpin, 3 ras lainnya pasti tidak akan setuju. Di belakang garda depan adalah para ahli dari 3 klan lainnya. Namun, karena situasi pertempuran pasukan tempur tingkat tinggi selalu berubah dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja, tidak ada strategi yang pasti. Secara komparatif, dalam pertempuran tingkat tinggi, kekuatan tempur adalah faktor penentu. Tentu saja, kerja sama juga sangat penting. Jika dewa perang dengan hukum yang berbeda dapat bekerja sama secara efektif, mereka dapat menghadapi para ahli yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Setelah diskusi yang intens berakhir,
semua orang mendapatkan rencana yang relatif dapat diterima. Baru kemudian semua orang perlahan berdiri. Madus berkata, "Terima kasih telah datang untuk mendukung kami kali ini. Kami akan beristirahat selama 1 hari lagi hari ini dan memulai serangan balik besok. Saya harap semua orang dapat beristirahat dengan baik." Setelah mengatakan itu, Madus menatap Lu Yuan dan berkata, "Saudara Lu Yuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain? Selama kita bisa melakukannya, ras otomaton kita tidak akan ragu-ragu." Lu Yuan berpikir sejenak dan tersenyum. "Bantu aku mengurus beberapa orang dan mengatur beberapa misi yang relatif aman untuk mereka." Lu Yuan menjelaskan 4 ras manusia, elf, manusia kucing, dan pesona malam. "Tidak masalah, aku akan segera memberitahu mereka." Madus setuju tanpa ragu-ragu. Totalnya ada 4.000 orang. Dalam pertempuran yang melibatkan ratusan juta prajurit ini, mereka tentu saja tidak dapat menimbulkan keributan. Sedikit pengaturan tidak akan memengaruhi situasi, jadi dia tentu saja tidak akan menolak. Mampu menyelesaikan kekhawatiran Lu Yuan juga merupakan hal yang sangat penting bagi ras mesin. Setelah itu, semua orang pergi. 4 dewa pertempuran ras manusia, Lu Yuan, Nu Xing, Bu Chang, dan Keluo, berjalan bersama. Keluo dan Bu Chang menatap Lu Yuan, membuatnya merasa sedikit malu. Sudut mulutnya berkedut. "Senior, mengapa kalian menatapku seperti itu?" Keluo menyeringai dan berkata, "Aku tidak menyangka kalian akan menjadi pusat perhatian begitu kalian tiba. Berurusan dengan darah mesin sendirian. Cek, jika itu aku pasti tidak akan berani." Ekspresi Bu Chang menjadi lebih serius. Dia menatap Lu Yuan dan bertanya, "Lu Yuan, bahkan jika kamu menemukan darah mesin, jika kamu mengalami kecelakaan, kamu harus memprioritaskan menyelamatkan hidupmu." Saat dia berbicara, dia melirik kehidupan mekanik di kedua sisi koridor dan mengirimkan suaranya. "Bagaimanapun, ras mesin adalah ras mesin. Kamu adalah dewa pertempuran ras manusia kami. Jika sesuatu terjadi padamu, jika sesuatu benar-benar terjadi pada wilayah manusia kami, itu mungkin akan menjadi sangat sulit. Kami juga membutuhkan kekuatanmu." Transmisi suara Bu Chang tidak hanya ditujukan pada Lu Yuan, tetapi juga pada Furious Star dan Keluo. Ketika mereka berdua mendengar transmisi suara itu, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Furious Star juga mengirimkan transmisi suara. "Ah Yuan, Bu Chang benar. Jika itu benar-benar terlalu berbahaya, maka jangan memaksakan diri. Jika kamu dapat menemukan markas besar darah mesin, itu sudah merupakan jasa yang besar." Pada saat itu, ras mesin tidak akan berani mengatakan apapun. Mereka bahkan mungkin berterima kasih padamu. Kepala dinosaurus Keluo mengangguk berulang kali. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ah Yuan, apakah kamu benar-benar begitu yakin bahwa kamu dapat menghadapi 4 dewa pertempuran mekanik?" Lu Yuan tersenyum. Nu Xing dan 2 orang lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, Lu Yuan tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, "Senior, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, jadi aku akan pergi mencari lokasi darah mesin terlebih dahulu." Mereka bertiga tertegun sejenak sebelum mengangguk sedikit. Furious Star tersenyum pada Lu Yuan. "Hati-hati di jalan." Lu Yuan mengangguk dan menghilang. Melihat ke arah Lu Yuan menghilang, Bu Chang, Keluo, dan Furious Star saling memandang. Bu Chang menghela nafas, seperti yang diharapkan dari monster yang menjadi dewa pertempuran dalam waktu yang singkat. "Aku tidak punya keberanian untuk berhadapan dengan 4 dewa pertempuran mekanik sendirian." Furious Star mengingat pertempuran sebelumnya dan berkata, "Ketika Ah Yuan masih menjadi santo pertempuran, dia sudah sangat kuat. Sekarang setelah dia berhasil menembus level dewa pertempuran, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia nantinya. Aku sangat yakin dia bisa menghancurkan darah mesin." Keluo tersenyum. "Mengapa kamu banyak berpikir? Kita akan tahu hasilnya dalam beberapa hari. Ayo pergi dan bersiap dulu. Pertempuran besar akan dimulai besok." Mendengar ini, ekspresi Nu Xing dan Bu Chang menjadi serius saat mereka sedikit mengangguk. 719 Deadly Silent Galaxy. Creation City. Bala bantuan dari ras manusia, ras binatang, dan ras roh memasuki plaza teleportasi melalui gerbang teleportasi satu demi satu. Kemudian, ras automaton akan menerima mereka dan menenangkan mereka. Setelah itu,
mereka akan menjelaskan situasi pertempuran kepada mereka dan mengatur misi untuk mereka. Ras manusia menetap di distrik utara, yang memiliki seluruh bangunan mekanis sebagai area pemukiman. Tentu saja, ini hanya benteng sementara. Saat misi yang ditugaskan berubah, semua orang akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke area misi. Pada saat itu, hampir 4.000 orang dari 4 ras manusia, kucing, Night Cham, dan Jade Elf mengikuti bentuk kehidupan mekanis Battle Emperor. Mereka sedang dituntun ke area pemukiman olehnya. Bersama mereka ada banyak ras manusia lainnya. Setiap ras akan memiliki resepsionis. Tentu saja, jika beberapa ras bersama, mereka akan diberi resepsionis. Ini adalah kasus untuk keempat ras manusia. Semuanya, ini adalah area pemukiman di distrik utara Creation City. Ini adalah tempat yang disiapkan khusus untuk kalian. Sebelum kalian menjalankan misi, kalian akan tinggal di sini. Kaisar Perang Meh menunjuk ke sebuah gedung tinggi di kejauhan dan menjelaskan kepada Saint Heaven Abyss dan yang lainnya. Saint Heaven Abyss dan Gladys saling memandang. Kemudian, Saint Heaven Abyss bertanya, "Aku ingin tahu misi apa yang harus kita jalankan." Kaisar Perang Meh memikirkannya dan berkata, "Misi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah menuju garis depan medan perang dan terlibat dalam pertempuran langsung dengan binatang bermutasi sebagai kekuatan utama serangan balik. Kategori lainnya adalah menyusup dan menyelidiki rute binatang bermutasi. Yang terakhir adalah berurusan dengan binatang bermutasi yang berkeliaran di kerajaan Meh kita. Bagian paling berbahaya dari misi jenis pertama dan kedua akan ditangani oleh ras automaton kita. Sisa misi akan didistribusikan oleh 3 ras kalian. Tentu saja, misi jenis ketiga relatif kurang berbahaya, tetapi tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Siapa yang akan pergi pada akhirnya akan bergantung pada pengaturan para petinggi." Mendengar ini, Saint Heaven Abyss dan Gladys mengangguk sedikit dan berpikir keras. "Baiklah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dipertimbangkan nanti. Sekarang, mari kita pergi ke daerah pemukimanmu terlebih dahulu. Aku akan menjelaskan situasi di medan perang kepadamu nanti." "Itu juga bagus." Gladys mengangguk. Kaisar Perang Meh memimpin kerumunan menuju daerah pemukiman. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas dan mendarat di depan keempat ras manusia. Aura yang kuat itu membuat semua manusia yang hadir menoleh dengan heran. Aura seorang petarung. Secara umum, karena situasi yang menegangkan di garis depan, para Saint pertempuran mekanik berada di garis depan atau menjaga warga yang telah kehilangan rumah mereka karena gelombang binatang buas. Para prajurit mekanik yang menerima bala bantuan dari 3 ras hanyalah para Saint pertempuran. Orang-orang yang membimbing mereka ke tempat tinggal mereka hanyalah para kaisar pertempuran. Ini mengejutkan semua orang. Sang petarung mekanik ini memiliki cangkang logam biru tua, dan matanya dipenuhi dengan cahaya ungu. Setelah dia muncul, Kaisar Perang Mekanik, yang membawa Saint Abyss Surga dan yang lainnya ke tempat tinggal mereka, sedikit tertegun. Setelah itu, Kaisar Perang Meh buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Gouros." Gouros mengangguk dan menatap Dewa Pertempuran Meh. Kemudian, dia menatap Saint Abyss Surga dan yang lainnya. Dia berjalan cepat dan tiba di depan Saint Abyss Surga dan Gladys. Dia tersenyum dan berkata, "Halo, apakah Anda Saint Dunia Bawah Surgawi dan Saint Gladys?" Saint Heaven Abyss dan Saint Gladys tercengang ketika mereka melihat bahwa Gouros mengenal mereka. Bukan hanya mereka, bahkan Yeye dan yang lainnya, anggota lain dari 4 ras, dan bahkan bala bantuan yang telah mengamati situasi setelah Gouros tiba merasa penasaran. Saint Heaven Abyss mengangguk dan berkata, "Saya Heaven Abyss. Mengapa Anda mencari kami?" Setelah mendengar konfirmasi dari Saint Heaven Abyss, Gouros tersenyum dan berkata, "Begitulah, Dewa Pertempuran Lu Yuan telah memberikan banyak bantuan kepada ras mesin kami. Pada saat yang sama, dia berharap kami dapat menjaga Anda dengan baik. Oleh karena itu, Lord Domas mengirim saya untuk menyambut Anda." Mendengar ini, Saint Tianming dan yang lainnya menatap Gouros dengan kaget. "Jadi itu karena Yuan. Apa yang dia lakukan?" Saint Heaven Abyss bertanya dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi terkejut. Gouros terdiam sejenak. Dia melihat keempat ras manusia yang juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia melihat bala bantuan yang juga memperhatikan tempat ini di kejauhan dan berkata, "Maaf, ini masih rahasia. Aku tidak bisa berkata banyak. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini."
Goulos khawatir seseorang akan memperhatikan mereka. Bagaimana jika ada pengkhianat dari organisasi mutasi? Selain itu, Lu Yuan belum berhasil menghancurkan darah mekanik. Orang suci jurang surga dan yang lainnya saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Goulos. Kemudian, Gladys tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk mengaturnya." "Santo Gladys, Anda terlalu sopan," kata Goulos sambil tersenyum. "Tuan Domas telah mengatur misi Anda. Anda akan menghadapi binatang bermutasi di kerajaan meh kami. Kami akan mengatur kapal perang terbaik untuk Anda sehingga Anda dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat. Selain itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dengan intelijen dan memberi Anda informasi terperinci tentang binatang bermutasi." Santo Heaven Abyss dan yang lainnya tercengang. Berurusan dengan binatang bermutasi, bukankah itu misi yang paling sederhana dan mudah? Dia tidak menyangka akan ada manfaat seperti itu. Hampir semua orang mengungkapkan senyum terkejut. Ketika bala bantuan manusia yang memperhatikan tempat ini mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi iri. Mereka secara alami mengenal Lu Yuan. Bagaimanapun, Lu Yuan dapat dikatakan sebagai orang paling populer di eselon atas tanah asal. Dia baru berusia 20-an, tetapi dia telah menerobos ke dewa pertempuran, dan sebelumnya telah berurusan dengan banyak keretakan spasial di tingkat atas tanah asal tempat ordo bencana alam menyerbu. Kekuatan Lu Yuan secara alami diakui oleh semua orang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar mengenal Lu Yuan. Dan dia bahkan menerima banyak perlakuan istimewa karena ini membuat mereka sedikit iri. "Baiklah," orang suci jurang surga mengangguk sambil tersenyum. "Kalau begitu kami akan mengikuti pengaturanmu, orang suci Goulos." Ketika orang suci jurang surga dan yang lainnya menerima perlakuan istimewa dari kerajaan mesin, Lu Yuan telah muncul dalam ruang hampa jutaan tahun cahaya jauhnya dari garis depan. Lu Yuan memiliki pengalaman dalam menemukan markas besar. Dia mengeluarkan tongkat yang tidak berguna, dan cincin hitam dan putih muncul di matanya, memberi dirinya keberuntungan. Setelah itu, dia mulai menggunakan metode pencarian jalan keberuntungan. Sama seperti ketika dia mencari markas besar Ordo Bencana, dia menentukan arah setiap juta tahun cahaya dan mulai mencari kerajaan mesin. Hanya dalam waktu setengah hari, di area vakum, tubuh Lu Yuan tiba-tiba muncul. Setelah muncul, Lu Yuan segera melihat sekeliling untuk melihat apakah dia telah menemukan markas besar darah mesin. Namun, Lu Yuan mengerutkan kening dengan sangat cepat dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Dia tidak menemukan markas besar darah mesin. Namun, di kejauhan, Lu Yuan merasakan aura jahat mutasi yang sangat pekat. Di area itu, jauh di dalam vakum, ada cahaya hijau gelap yang berkedip. Aura yang kuat terus menyebar dan menyerang. Bahkan dia bisa merasakannya dari tempatnya sekarang. Binatang mutan, atau apakah orang-orang dari darah mesin yang membuat masalah? Tatapan dingin muncul di mata Lu Yuan dan dia berencana untuk pergi dan melihatnya. Tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, Lu Yuan muncul di lokasi dengan aura mutasi yang pekat. Ini adalah sistem bintang kecil. Itu terdiri dari matahari dan 6 planet. Pada saat ini, sejumlah besar binatang eksotis yang tampak aneh masuk dan keluar dari setiap planet di seluruh galaksi. Lingkungan asli ke-6 planet ini tidak dapat lagi dilihat dengan jelas. Lendir hijau dan api menutupi seluruh planet. Penglihatan Lu Yuan bahkan lebih kuat dari teleskop astronomi. Dia dapat dengan jelas melihat beberapa bangunan yang rusak di planet-planet ini. Ini seharusnya adalah kota-kota sebelumnya. Namun, setelah invasi binatang eksotis, kota-kota ini hancur, meninggalkan kekacauan. Lu Yuan menyipitkan matanya seolah-olah dia bisa melihat pemandangan membran alam semesta yang hancur dan invasi besar-besaran binatang bermutasi. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang mungkin terjadi di masa depan, bukan? Saat memikirkan bahwa planet Great Enlightenment mungkin akan menjadi seperti ini di masa depan, tatapan dingin dan tegas muncul di mata Lu Yuan. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Lu Yuan melihat informasi yang telah sepenuhnya berubah menjadi sarang binatang buas yang bermutasi dan menarik napas dalam-dalam. Api cahaya yang sangat menakutkan membakar sekujur tubuhnya. Api cahaya yang sangat kuat melonjak, dan semua galaksi di sekitarnya tampak bergetar di bawah kekuatan yang menakutkan ini.
Binatang buas eksotis di kejauhan merasakan aura yang sangat menakutkan dan bergegas keluar dari planet satu demi satu. Mereka berdesakan dan tak berujung. Mereka menatap tepi pendaratan dan memancarkan gelombang suara yang menusuk telinga yang tidak dapat diblokir dalam ruang hampa. Ketiga binatang buas di depan semuanya memiliki aura orang suci. Di bawah pimpinan tiga binatang eksotis tingkat orang suci, semua binatang eksotis melonjak dengan api hijau jahat dan bergegas menuju Lu Yuan. Pupil mata Lu Yuan yang awalnya hitam pekat tampaknya telah berubah menjadi dua matahari putih emas. Dia membuka tangan kanannya ke arah galaksi besar. Pada saat berikutnya, bola-bola api terang muncul di kehampaan dan menyelimuti seluruh galaksi. Termasuk bintang, semua planet terbakar oleh api cahaya, dan gumpalan kabut. Hijau merembes keluar, itulah keinginan Mother Nest. Dalam ruang hampa, semua binatang eksotis yang menyerang Lu Yuan dibakar oleh api cahaya. Hanya binatang eksotis tingkat suci yang berjuang selama beberapa detik, dan binatang eksotis lainnya terbakar menjadi abu di tempat. Bahkan binatang eksotis tingkat suci berubah menjadi abu setelah berjuang selama beberapa detik dan menghilang dalam ruang hampa. Api yang terang itu menghilang, dan galaksi itu menjadi sunyi senyap. Lendir hijau dan api di planet itu telah menghilang, hanya menyisakan pemandangan yang sunyi. Bintang itu masih menyala, dan cahaya hijau samar di dalamnya telah menghilang. Lu Yuan menatap galaksi yang telah menjadi tanah mati itu dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Meskipun mungkin ada cukup banyak galaksi yang telah diserbu oleh binatang buas yang eksotis. Namun, tujuannya adalah untuk menghancurkan darah mesin. Para pejuang lainnya bertanggung jawab atas galaksi-galaksi yang rusak ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah membantunya mengatasinya ketika dia melihatnya. Namun, setelah melihat sistem bintang terkikis oleh binatang buas yang bermutasi dengan matanya sendiri, hati Lu Yuan terasa sedikit berat. Jika membran alam semesta benar-benar terkorosi di masa depan dan sejumlah besar binatang buas yang eksotis masuk, bukankah semua planet akan menjadi seperti ini? Lu Yuan menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berhenti memikirkannya. Dia mengerti bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan dirinya sebanyak mungkin dan kemudian menghancurkan sarang induknya 720 markas besar darah mekanik, istana daging dan darah satu. 7 hari kemudian, dalam ruang hampa, tubuh Lu Yuan tiba-tiba muncul. Setelah muncul, Lu Yuan segera mulai memeriksa situasi di sekitarnya. Tidak ada bintang di area ini, dan tampak sangat sunyi. Bintang terdekat berjarak puluhan tahun cahaya. Lu Yuan mengangkat alisnya. Dia telah mencari selama 7 hari. Mungkinkah metode penunjuk jalan beruntung tidak berhasil kali ini? Mari kita coba lagi. Jika benar-benar tidak berhasil, kita akan memikirkan cara lain. Tepat saat Lu Yuan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti sebentar dan melihat ke salah satu area kosong. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia memperhatikan bahwa garis-garis ruang di area itu anehnya terdistorsi. Jika dia tidak memiliki gen transenden tipe ruang tingkat dewa, dia mungkin tidak dapat menemukan perbedaan di area ini bahkan jika dia telah menjadi dewa pertempuran. Jelas bahwa seseorang telah menggunakan metode tertentu untuk menyembunyikannya. Lu Yuan menyipitkan matanya dan memperlihatkan ekspresi penasaran. Untuk dapat mendistorsi garis ruang di area yang begitu luas, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Lu Yuan sedikit penasaran. Dia menggunakan Umbra Divine Kingdom dan Spatial Gap untuk menyembunyikan dirinya dan perlahan terbang menuju area di mana garis ruang terdistorsi. Meskipun garis ruang-ruang ini telah dirusak, masih sangat mudah bagi Lu Yuan untuk masuk. Tubuhnya seperti ikan yang telah menyatu dengan air, langsung menyatu dengan garis ruang yang terdistorsi. Ketika tubuhnya melewati garis ruang, pemandangan di depannya berubah. Lu Yuan melihat benteng logam besar mengambang dengan tenang di ruang gelap. Benteng logam ini sepenuhnya hitam, dan pola hijau muncul di atasnya. Selain itu, ada api hijau yang menyala di semua area benteng logam. Aura mutasi yang sangat padat mendatangkan malapetaka di ruang kecil ini, menyebabkan Lu Yuan mengerutkan kening. Aura mutasi yang begitu padat bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada galaksi yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Dengan aura mutasi yang begitu pekat, Lu Yuan tidak perlu berpikir banyak untuk memahami bahwa ini adalah markas besar darah mesin. Lu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya.
Tidak heran Lu Yuan tidak dapat menemukan markas besar darah mesin meskipun melihat ke arah yang berbeda dan bahkan mengubah area. Jadi itu disembunyikan melalui kekuatan ruang. Selain itu, Lu Yuan melirik garis-garis ruang yang terdistorsi di sekitarnya. Benteng logam ini mungkin masih bisa bergerak di ruang dimensi ini. Jika memang begitu, akan lebih sulit lagi untuk menemukan markas besar darah mesin. Lu Yuan menduga bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan ruang dan kekuatan takdir, tidak seorang pun akan dapat menemukan tempat terkutuk ini tanpa petunjuk apapun. Namun, dia telah menemukannya. Lu Yuan menatap benteng logam itu dan menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Kekuatan bayangan dan kekuatan ruang saling terkait. Lu Yuan terus bersembunyi dan mendekati benteng logam itu. Tak lama kemudian, Lu Yuan merasakan banyak aura yang kuat. Ada kaisar pertempuran, orang suci pertempuran, dan bahkan dewa pertempuran. Namun, Lu Yuan menemukan bahwa hanya ada dua bentuk kehidupan mekanis tingkat panglima perang di sana, dan dua lainnya tidak ada di sana. Lu Yuan sedikit mengernyit. Dia tidak pernah mempertimbangkan situasi ini sebelumnya. Jika markas besar darah mesin dihancurkan, dua anggota darah mesin tingkat dewa pertempuran pasti akan menyadarinya, bukan? Kalau begitu, apakah akan sedikit sulit untuk menemukan mereka di masa mendatang? Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, dia dapat menggunakan metode pencarian jalan keberuntungan. Setelah menemukan target 2 kali berturut-turut, Lu Yuan sangat percaya diri dengan metode pencarian jalan ini. Jika dia bisa menemukannya di markas besar Machinery Blood, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukan seseorang, bukan? Dia hanya tidak tahu kemana anggota Machinery Blood tingkat panglima perang itu pergi. Mungkinkah dia berencana untuk membuat masalah di garis depan? Lu Yuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk masuk dan melihat situasinya terlebih dahulu. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan lokasi kedua anggota Machinery Blood itu. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan mereka, dia hanya bisa bergerak terlebih dahulu. Lu Yuan melewati pintu masuk yang besar di benteng logam dan terbang ke dalam benteng. Di dalam pintu masuk, daging merah tumbuh dari celah-celah di dinding logam. Ada pembuluh darah hijau di daging itu, membuat benteng logam itu tampak seperti perpaduan mesin dan daging. Agak aneh. Lu Yuan melihatnya dan dengan cepat menarik kembali pandangannya. Dia berbalik untuk melihat personel patroli di lorong. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka memiliki lebih atau kurang daging dan darah yang tumbuh. Tentu saja, ada juga sebagian dari ras automaton yang terlihat normal. Kekuatan anggota patroli ini tidak lemah. Anggota biasa adalah Battle Monarch, dan para kapten bahkan adalah Battle Emperor. Lu Yuan tidak mengganggu mereka tetapi berjalan lurus melewati mereka. Makhluk mekanis ini bahkan tidak menyadari gerakan Lu Yuan. Lu Yuan bergerak ke arah aura dua anggota darah mesin tingkat panglima perang. Dia berencana untuk melihat apakah dia bisa menanyakan tentang situasi dua panglima perang darah mesin lainnya. Segera, dia tiba di kedalaman benteng logam tanpa hambatan apapun. Ada lebih banyak daging dan darah di kedalaman benteng logam daripada di area luar. Beberapa dinding logam bahkan sepenuhnya tertutup daging dan darah. Pembuluh darah hijau pada daging dan darah bahkan sedikit menggeliat, tampak seperti hidup, membuat rambut orang berdiri tegak. Lu Yuan bergerak di sepanjang dinding daging dan darah dan segera tiba di sebuah pintu. Ada juga beberapa daging yang menutupi pintu. Persepsi Lu Yuan memberitahunya bahwa dua ahli tingkat panglima perang ada di sini saat ini. Lu Yuan tidak akan pernah meremehkan seorang panglima perang. Meskipun dia memiliki 10 gen kelas dewa, dia tetaplah makhluk kelas dewa. Bukan tidak mungkin baginya untuk ditemukan oleh dewa perang. Untuk dapat menyembunyikan benteng logam sebesar itu di dunia yang kecil, pasti ada beberapa prajurit yang kuat di antara dewa pertempuran darah mesin. Oleh karena itu, Lu Yuan tidak langsung mendorong pintu terbuka atau menggunakan kekuatan spasialnya untuk masuk. Sebaliknya, dia berdiri di pintu dan menunggu dengan tenang. Setelah Lu Yuan menunggu selama beberapa jam, seorang prajurit mekanik dengan daging dan darah di tubuhnya dan bahkan cangkang logam merah berjalan dengan tergesa-gesa. Aura di sekitar prajurit mekanik ini melonjak, menunjukkan kekuatan seorang petapa perang. Petapa perang mekanik mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, "Tuan-tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Segera, suara teredam datang dari ruangan itu. "Masuklah." Petapa perang mekanik mendorong pintu terbuka dan memperlihatkan bagian dalamnya. Lu Yuan telah berdiri di samping petapa perang mekanik,
tetapi petapa perang mekanik sama sekali tidak memperhatikannya. Lu Yuan berada di samping, mengamati bagian dalam aula. Bagian dalam aula sepenuhnya tertutup daging dan darah. Di satu sisi aula, ada bola daging merah darah yang besar. Daging dan pembuluh darah memanjang dari gumpalan daging, mengarah ke dinding. Kemudian, mereka menyebar keluar dari dinding dan menyebar ke segala arah. Lu Yuan melirik bakso berwarna darah dan berpikir bahwa semua daging dan darah di benteng logam itu mungkin berasal dari bakso ini. Ini membuat Lu Yuan sedikit terkejut. Apa-apaan bakso berdarah ini? Itu benar-benar memiliki kemampuan yang aneh. Lu Yuan tidak bisa sampai pada kesimpulan, jadi dia mengalihkan pandangannya ke area lain. Di bagian terdalam aula, ada 4 singgasana yang tampaknya terbuat dari daging dan darah. 2 prajurit mekanik duduk di 2 singgasana. Aura kedua prajurit mekanik ini sangat kuat. Jelas, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat panglima perang. Banyak area tubuh mereka ditutupi daging dan darah. Ada juga pembuluh darah hijau yang menggeliat di daging dan darah mereka, membuat mereka tampak sangat ganas dan menakutkan. Salah satu dari mereka memiliki cangkang logam hitam, sementara yang lain memiliki cangkang logam perak. Kedua ahli otomaton tingkat panglima perang ini saat ini sedang melihat orang bijak pertempuran mekanik dan sama sekali tidak memperhatikan Lu Yuan. Kekuatan spasial dan kekuatan bayangan Lu Yuan sangat kuat. Orang bijak pertempuran mekanik berjalan melewati pintu dan hendak menutupnya. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia dengan cepat melesat ke aula, jangan sampai dia terkunci di luar dan tidak bisa menguping informasi yang berguna. Namun, saat Lu Yuan memasuki aula, gumpalan daging merah darah itu tiba-tiba berhenti dan kemudian bergetar hebat. Tonjolan muncul di atasnya, seolah-olah ada sesuatu yang berjuang dan melampiaskannya di dalam. Pada saat yang sama, suara yang tajam dan menakutkan datang dari gumpalan daging merah darah itu. Suara tajam ini langsung masuk ke jiwanya. Lu Yuan merasakan otaknya bergetar, dan auranya berfluktuasi hebat. Pikirannya kosong sesaat, dan bahkan keadaan tersembunyinya pun hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya sedikit, memperlihatkan sedikit keterkejutan saat dia menatap gumpalan daging berwarna darah itu. Suara ini, Lu Yuan pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika menggunakan api cahaya untuk memurnikan bintang bencana, kehendak sarang induk mengeluarkan suara gemuruh. Seperti itu, ini adalah kehendak sarang binatang buas yang eksotis. Tidak, benda ini memiliki daging dan darah. Apakah ia berencana untuk turun melalui daging dan darah ini? Kulit kepala Lu Yuan menjadi mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa sedikit dingin. Meskipun Lu Yuan tidak tahu seberapa kuat sarang induk itu, melihat jumlah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dia tahu bahwa itu jelas bukan keberadaan yang bisa dihadapi Lu Yuan sekarang. Siapa yang mengira akan ada monster seperti itu di sini? Seluruh tubuh Lu Yuan menegang saat dia menatap bakso berwarna darah itu dengan waspada. Kemudian, Lu Yuan menyadari bahwa benda di dalamnya sedang berjuang untuk melampiaskan, tetapi tidak pernah keluar dari bakso berwarna merah darah itu. Meskipun auranya sangat kuat dan menakutkan, itu bukanlah eksistensi yang tidak bisa dikalahkan Lu Yuan. Belum dewasa, hati Lu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan dan dia merasa sedikit lega. Kemudian, cahaya dingin dan tajam muncul di matanya saat dia menatap bakso berwarna darah itu. Dia harus menghancurkan benda ini. Jika benda di dalamnya dibiarkan menjadi dewasa sepenuhnya, tidak ada yang akan bisa menghadapinya. Saat pikiran Lu Yuan berkecamuk, kedua dewa pertempuran darah mekanik tiba-tiba berdiri dan menatap Lu Yuan, yang berdiri di belakang sage pertempuran mekanik. Cahaya di mata mekanik mereka terus berkedip, dan hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suara dewa pertempuran darah mekanik hitam sedikit bergetar. Bagaimana ini mungkin? Manusia, bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Mengapa dia ada di sini? Selain itu, dewa pertempuran darah mekanik perak menatap Lu Yuan, dan kekuatan spiritual di sekitarnya sedikit melonjak. Bahkan dewa pertempuran seharusnya kesulitan menemukan tempat ini. Selain itu, bahkan jika kalian ditemukan, mengapa kalian tidak membunyikan penghalang spasial saat kalian masuk? Mereka berdua tidak menyangka bahwa seseorang dapat diam-diam memasuki penghalang spasial yang disembunyikan darah mesin mereka selama ratusan juta tahun. Bahkan jika itu masalahnya, dia benar-benar dapat memasuki istana daging di bawah hidung mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Darren ada di sini, mereka tidak akan menemukannya sampai sekarang. Monster macam apa manusia ini?